Kejadian tragis ini terjadi selepas ustazah tersebut memberikan tausiah di daerah antara Bogor dan Depok. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Siang itu, gue, Bang Maul, dan seorang kerabat gue berniat untuk ke rumah ustazah yang mengalami kelumpuhan selama 12 tahun. Ya, kita berangkat ke rumah ustazah tersebut yang kira-kira posisi rumahnya ada di sekitaran daerah Blok M, Jakarta Selatan. Ya, alhamdulillah setibanya di rumah beliau, kita disambut dengan penuh kehangatan dan penuh kekeluargaan. Gue dan Bang Maul awal masuk dan bertemu keluarga ustazah tersebut agak minder ya, karena secara umur kita berbeda jauh banget, puluhan tahun. Beliau sudah sangat sepuh, dan beliau juga memiliki beberapa majelis taklim, dan beliau juga seorang yang dihormati oleh murid-muridnya dan dihormati di daerah tersebut. Ya, rasa minder itu muncul karena kita sebagai anak muda ingin meruqyah seseorang yang kita juga hormati ya, seorang ustazah yang banyak memiliki murid dan memiliki banyak majelis taklim. Tapi alhamdulillah beliau menyambut dengan hangat, keluarganya pun menyambut kami yang muda ini dengan penuh kekeluargaan. Awal masuk ke rumahnya itu terasa memang ubin di dalam rumahnya itu terasa agak lengket gitu. Walaupun pas kami bertanya tuh, ya ubinnya ini baru tadi pagi dipel. Ya perlu sobat mantan Indigo ketahui, kenapa gua ngebahas ubinnya itu lengket. Berdasarkan pengalaman gue dan Bang Maul serta beberapa teman saat melakukan ruqyah ke sebuah rumah, salah satu tandanya bahwa rumah itu atau anggota keluarga di dalam rumah tersebut terkena gangguan berupa santet atau barang kiriman, ya, yaitu adalah ubin di rumah itu lengket walaupun sudah dipel, atau ubin di rumah itu terasa tetap ngeres gitu, kayak berpasir walaupun ya sudah disapu dan sudah dipel. Ya gue sempet tengok-tengokan aja ya sama Bang Maul, terus ya kita sama-sama ngerti gitu. Ya akhirnya terjalinlah pembicaraan. Kita yang muda pun mohon izin ke keluarganya bahwa iya nih kami ingin melakukan ruqyah atas informasi dari kerabat gue, atas izin juga dari keluarga. Semoga keluarga ini mau menerima kami yang muda untuk meruqyah dan melakukan pengobatan untuk ibunda tercinta yang insya Allah dengan izin Allah nanti akan diberikan kesembuhan. Ya alhamdulillah keluarganya pun menyambut baik dengan berkata bahwa ya nggak masalah, kami nggak melihat umur, nggak melihat siapa yang lebih muda mengobati yang lebih tua, tapi dengan izin Allah kita kan akhirnya bersilaturahmi. Dengan silaturahmi ini insya Allah ada kebaikan dan dapat memberikan kesembuhan ke ibunda kami. Di situ juga di pembicaraan itu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya bercerita gitu keluarga, gue juga Bang Maul serta kerabat gue sempat bertanya, ibu ceritanya awalnya gimana nih bisa kondisinya kok seperti sekarang ini gitu. Karena yang memang terlihat itu ibunda ustazah terlihat ya lemes ya, karena lumpuh sebagian badannya, tidak bisa digerakkan, seperti orang yang sudah terkena stroke gitu.
Ya, selain itu juga saat kita bicara itu sempat membalas pembicaraan kayak cadel atau lidahnya keluh gitu. Ya, keluarga beliau akhirnya bercerita bahwa beliau ini sudah mengalami kelumpuhan ini, beliau sudah mengalami stroke ini selama 12 tahun. Dan ya di situ juga diungkapkan oleh keluarga bahwa nggak hanya cuman stroke aja nih mas, nggak hanya ibu ini nggak bisa menggerakkan badannya aja, tapi lidahnya ibu itu terlihat jadi kayak ketarik ke dalam gitu. Terus ibu juga merasakan bahwa untuk menggerakkan lidahnya itu terasa keluh atau terasa kaku. Jadi untuk berbicara itu nggak jelas. Nah untuk menyambung komunikasi kadang kalau udah nggak terlalu jelas, akhirnya ibu meminta pulpen dan kertas untuk menuliskan apa yang dia jawab, apa yang dia pikirkan, apa yang ingin dia sampaikan ke keluarga. Ya, gue sih sedih ya ngedengernya saat itu. Bang Maul juga kaget dan bersedih kok bisa sampai seperti ini kondisinya. Kita bertanya apa udah diperiksakan ke dokter dan bagaimana hasilnya dan apa aja nih yang udah dilakukan. Apakah sudah bertemu dengan orang-orang yang mungkin memiliki bidang keilmuan kesehatan selain kedokteran? Ya keluarga menjawab, oh iya untuk awal-awal pada saat itu kita memang sempat langsung melakukan pemeriksaan ke dokter. Indikasi awal memang terlihat seperti stroke atau ada kelainan di otaknya. Dan setelah dilakukan pengecekan lagi lebih dalam dan proses pengobatan berjalan, ya nggak ditemukan ada kelainan apa-apa di otak ibu. Tapi ibu sendiri nggak ada perubahan ya, konsumsi obat pun sudah dari pihak kedokteran dan pihak rumah sakit. Keluarga melanjutkan pembicaraannya bahwa ya kami juga sudah menemui beberapa orang yang kami anggap bisa menyembuhkan ibu selain dari dunia kedokteran. Ya kita sudah bertemu dengan beberapa orang, kita sudah beberapa kali juga melakukan ruqyah, tapi kayaknya belum ketemu jodohnya nih, belum ketemu orang yang tepat atau Allah yang memang belum memberikan kesehatan untuk ibu dengan adanya bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya. Ya kali aja nih dengan bertemu dengan Bang Maul dan Bang Yuda, ya mudah-mudahan sekarang ya Allah memberikan kesembuhan deh untuk ibu. Ya akhirnya Bang Maul bertanya, oh iya ini awalnya gimana ya ceritanya ibu ini sampai mengalami kelumpuhan seperti sekarang ini, dan juga sampai katanya tadi lidahnya pendek ya. Ya ibu ustazah, ibunda ustazah tersebut sempat seperti mau menjawab gitu, ya ini seperti ini, tapi nggak jelas gitu artikulasinya. Ya kondisinya memang terlihat lemas. Ya duduk di sebelah gue itu ada Bang Maul dan ibunda ustazah di sebelahnya Bang Maul. Beliau tetap memperhatikan kita yang sedang berbicara dengan keluarganya, dan beliau pun terkadang mencoba menjawab walaupun kurang jelas, tapi kita beberapa bisa kita pahamin. Pihak keluarga akhirnya menjelaskan waktu itu pada saat kejadian ini akhirnya terjadi pada bunda, pada ibu nih. Jadi suatu hari 12 tahun yang lalu itu kami nih menerima undangan untuk memberikan suatu ceramah, memberikan suatu tausiah di daerah sekitaran antara Bogor dan Depok, di sekitaran situ deh Mas. Nah, saat kita datang, ya alhamdulillah masyarakat menyambut dengan antusias.
ibu memberikan tausiah itu juga nggak ada masalah, terus masyarakatnya pun mendengarkan dengan khusyuk apa yang disampaikan, sampai selesai tausiah diberikan pun masyarakat tetap memberikan antusias yang baik di acara tersebut. Tokoh-tokoh masyarakatnya pun datang dan memberikan apresiasi yang bagus untuk acara itu. Tidak ada masalah sampai ibu selesai memberikan tausiah, dan itu pada akhirnya ketika kami ingin pulang, rombongan ingin pulang, dan ibu sudah berada di dalam mobil, kami berjalan keluar daerah tersebut, dan tiba-tiba itu langsung ibu merasakan tubuhnya lemas dan kaku. Ibu sempat ngomong, kok tubuh saya jadi, badan kok jadi begini, nggak enak nih, kok jadi lemas kayak kaku begini ya. Dan seketika itu juga setelah ibu berbicara normal seperti tadi, tiba-tiba tuh ibu ngomongnya jadi cadel. Jadi yang nggak jelas itu, kok kalau gue saya tubuhnya jadi nggak bisa gerak kayak gini ya. Kami tuh yang di dalam mobil tuh langsung terkejut. Ada apa nih ibu, bu, kenapa bu? Ada apa ini bu? Panik seketika karena ibu juga kelihatannya nih badannya langsung lemas terkulai, mukanya langsung berubah jadi pucat, dan ya tadi tuh ngomongnya jadi langsung gak jelas. Di dalam mobil kami panik, akhirnya kami juga memberitahukan ke dalam rombongan yang di mobil lain bahwa ini kondisi ibu kayaknya nggak baik, mendingan kita langsung bawa ke dokter. Ya dengan cepat rombongan langsung bergerak ke rumah sakit. Ya pada saat itu memang terlihat dan diindikasikan ibu hanya kelelahan yang sangat, sehingga memberikan ketidakstabilan di dalam tubuhnya. Karena dengan usia yang sekarang ini, saat itu memang ya ibu kondisinya itu sibuk banget memberikan tausiah, memberikan ceramah keagamaan ke beberapa tempat, kadang sehari bisa 2 kali atau 3 kali di tempat yang berbeda. Jadi analisa awalnya seperti itu mas. Ya kami udah mencoba mengikuti saran dokter dan saran rumah sakit, sampai pemeriksaan lanjut pun ternyata nggak ada perkembangan sama sekali nih sama ibu sama bunda. Ya akhirnya selain pemeriksaan secara medis, ya kami juga bertanya-tanya ke teman-teman, ke kolega kami, pengobatan yang selain dari pengobatan medis. Jadi kita berdampingan mas, pengobatan medis kita berjalan, yang non medis pun kita berjalan. Ya tapi sampai saat ini ya belum ada perkembangan berarti nih, nggak ada perubahan nih untuk ibu. Ya sedih gue tuh ngedengar ceritanya gitu ya, dan akhirnya gue juga bertanya, ini untuk yang non medis, beberapa orang mengatakannya seperti apa ya? Ya kata beberapa orang ya memang ibu ini ada yang ngerjain, ibu ini ada yang ngirimin yang aneh-aneh gitu deh. Bang Maul juga bertanya, itu tunggu nih, itu kan kejadian pas habis ibu memberikan ceramah ya, itu kondisinya gimana, ada yang ngejelasin nggak, kok bisa setelah ibu memberikan tausiah langsung ada kejadian gini? Salah satu anggota keluarga akhirnya menjawab, oh iya begini-gini nih mas, saya ingat nih, beberapa hari setelah bunda ibu kami ini mengalami kondisi kayak sekarang, ya akhirnya tim kami pun mencari informasi tuh ke sana, menanyakan di beberapa majelis taklim sana, ada nggak kejadian yang seperti bunda. Kita memberikan informasi bahwa bunda kondisinya sekarang kayak seperti ini nih setelah memberikan tausiah di tempat sana. Akhirnya datang informasi ke tim kami, datang informasi, ada orang yang memberikan informasi bahwa ya memang kalau kejadian untuk ada ustazah atau ustadz yang memberikan tausiah di daerah itu,
nggak cuma kejadian sekali aja nih ke Bunda Ustazah, nggak cuma jadi orang itu cacat aja setelah memberikan tausiah di daerah tersebut, bahkan ada sampai yang meninggal setelah memberikan tausiah di daerah tersebut. Ya keluarga kami, tim kami sempat kaget, loh kok kami nggak dikasih tahu ya sebelumnya ya kalau ada kejadian seperti itu. Nah, memangnya ada masalah apa di sana sehingga kok ada ustadz atau ustazah dari luar daerah tersebut yang memberikan tausiah di sana, kok kondisinya jadi seperti ini, kenapa nggak diinformasikan? Saya sempat emosi tuh mas, karena memang nggak ada informasi apa-apa dari sana sebelumnya. Ya dari tim kami yang mencari data, mencari informasi itu, akhirnya dijelaskan bahwa memang setiap orang, setiap ustadz, setiap ustazah yang memberikan tausiah ke daerah itu, yang dari luar daerah itu, begitu keluar dari daerah tersebut, itu kontan. Hari itu juga, saat dia pulang dari daerah tersebut, kalau tidak mengalami kecacatan permanen, ada bahkan yang sampai meninggal dunia. Dan itu kejadiannya ternyata nggak cuma 1-2 kali aja, tapi setiap orang yang memberikan tausiah atau ceramah di daerah tersebut. Kami ini dari keluarga dan tim yang memberikan tausiah saat itu agak marah sebenarnya, karena kok bener-bener nggak dikasih tahu ya. Paling nggak kan kami bisa antisipasi gitu, atau menolak untuk hadir ke sana, karena dengan umur dan kondisi ibu yang sangat sibuk, kondisi kesehatannya kita nggak tahu naik atau turun, mungkin kita bisa batalin gitu kan. Ya panitia di sana pun menjawab, ya kami nggak menyangka akan ada kejadian seperti ini, dan kami pikir yaitu nggak akan terulang lagi gitu. Mereka akhirnya memohon maaf sebesar-besarnya ke keluarga kami. Mereka juga ya memberikan bantuan, ya memberikan akhirnya informasi beberapa orang yang mungkin bisa menyembuhkan ibu kami gitu. Dan hasilnya ya seperti sekarang ini nih mas, ibu ya kayak orang stroke, nggak bisa digerakkan anggota tubuhnya, sehari-hari pun ya lunglai atau lemah di tempat tidur aja gitu. Ya untuk berkomunikasi pun susah seperti yang mas lihat sendiri. Ya setelah mendengarkan penjelasan dari keluarga, saya dan Bang Maul, gue ya sama Bang Maul itu akhirnya memohon izin untuk meruqyah ibunda tercinta, untuk meruqyah Bunda Ustazah tersebut. Saat itu yang melakukan ruqyah adalah Bang Maul, dan gue mendampingi Bang Maul di sana. Ya sambil ngeliat ya sedih ya gue ya, maksudnya astagfirullahaladzim, ada ya orang yang sebegitu kejinya gitu melakukan ini kepada seseorang yang menyampaikan kebaikan, seseorang yang memberikan tausiah, mengingatkan kembali akidah kita, keislaman kita, kok dibikin seperti ini gitu, dibikin sampai tidak bisa apa-apa, nggak bisa beraktivitas apa-apa. Bahkan kalau tadi didengar sampai ada yang meninggalkan, nauzubillah, sebegitunya ya manusia kejinya gitu. Akhirnya Bang Maul melakukan ruqyah seperti biasa, dimulai dengan membaca azan dan lanjutkan dengan iqamah, dan dilanjutkan lagi dengan membaca ayat-ayat ruqyah dan juga ayat-ayat Al-Quran lainnya. Saat dibacakan doa, dingajikan, dan dibacakan ayat-ayat ruqyah, Bunda Ustazah ini terlihat begitu tenang, begitu khusyuk mendengarkan. Ya terkadang gua ngeliat tuh seperti jadi
kayak terngantuk-ngantuk ya, badannya agak bergerak ke depan, terus ke kanan, ke kiri, kayak orang ngantuk lah gitu ya, bukan orang kesurupan, tapi kayak orang mengantuk gitu. Dan Bang Maul meletakkan tangannya di bagian punggung belakang, sambil dibacakan ayat Quran, dibacakan ayat-ayat ruqyah, sambil agak digeser kadang sedikit ke atas. Saat itu juga sempat ditanya sama Bang Maul, Ibu, Bunda, gimana rasanya? Ustazah tersebut menjawab, ya, agak anget, bilang ya agak anget gitu. Walaupun secara jawabannya lidahnya kayak masih kaku gitu, tapi tetap terus dibacakan. Keluarganya pun saat itu ikut ikut membaca ya apa yang dibacakan oleh Bang Maul secara khusyuk. Prosesnya itu kurang lebih awal-awal itu sampai setengah jam. Terus ditanyakan lagi sama Bang Maul gimana, ya agak hangat katanya, walaupun dengan jawaban yang masih kaku gitu lidahnya ya. Lanjut dibacakan lagi, terus dibacakan terus, kayak tetap emang ngantuk begitu ya Bunda Ustazah ini. Terus dibacakan, iya enak, hati jadi tenang, pikiran jadi tenang gitu. Sambil menjawab itu lama-lama jawabannya tuh artikulasinya semakin lama semakin jelas. Jadi enggak kayak awal-awal yang cadel banget yang lidah kaku, tapi kayak orang yang lidahnya udah normal lagi gitu, walaupun masih terbata-bata ya. Jadi awalnya kaku banget, anget, terus anget, agak tenang, ini ada enakan. Nah, jadi makin lama makin jelas, makin jelas, makin jelas gitu. Terus dibacakan dan digajikan oleh Bang Maul sampai dia Bunda Ustazah itu sampai kalau dilihat sih kayak jadi sempat tertidur ya, sempat tertidur dengan tenang gitu kita ngelihat. Tapi terus tetap dibacakan. Akhirnya ya Bunda Ustazah sempat tertidur gitu dan akhirnya kita biarkan dulu. Tertidurnya pun gak lama dan tersadar lagi gitu. Ditanyakan gitu sama Bang Maul, gue juga sempat tanya gimana Bunda kondisinya, udah agak enakan belum? Ya pada akhirnya sempat menjawab dengan artikulasi yang lebih jelas dibandingkan dari awal tadi kita datang gitu. Sempat bertanya sebentar kondisinya gimana dan yang gak lama azan asar pun datang, waktunya sholat asar. Kita berhentikan dulu rukyahnya, kita melakukan sholat asar dulu, terus kita lanjutkan. Dan ya keluarga beliau pun ya mas dilanjutkan lagi. Nih ibu kayaknya udah kelihatan agak baikan nih. Ya insya Allah memang di sini ya Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Sinilah saat ini pun Allah memberikan kesembuhan kepada bunda. Ya Bang mau menjawab insya Allah kita tetap berdoa kepada Allah karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah ya. Kami ini, terutama yang kami ini masih muda-muda, hanya berikhtiarlah berdoa bersama untuk kesembuhan Bunda Ustazah. Oh iya nggak apa-apa. Jadi lanjut lagi mas. Ya kita lanjutkan lagi rukyahnya. Kembali diawali dengan membaca takbir dan iqomah, dibacakan ayat rukyah dan dingajikan ya sampai Bunda Ustazah itu pun terkadang ya balik ke seperti tadi ya kayak orang mengantuk gitu. Ya tangannya mulai bisa digerakkan walaupun cuma sedikit ya. Ya terus dibacakan ayat-ayat rukyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan keluarganya pun mengikuti lagi. Alhamdulillah, gerakan tubuhnya, tangan atau kakinya bisa digerakkan sedikit banget gitu. Ngomongnya pun, bicaranya pun, artikulasinya tuh memang jadi lebih jelas. Tapi ya tetap belum bisa dikatakan normal, tapi sudah lebih jelas gitu. Setelah itu ditanyakan gimana
Bunda Ustazah kondisinya? Ya beliau menjawab, ya ini sudah jauh lebih enak dan memang membuat tenang hati saya, membuat tenang pikiran saya. Karena ya yang tadi dibacain pun, ya alhamdulillah memang saya juga baca sehari-hari, walaupun sekarang membacanya sudah lidah tidak bisa lancar seperti dulu. Mendengar jawaban yang agak panjang itu sekaligus ya keluarga beliau sudah merasa ada kemajuan yang sangat berarti untuk Bunda Ustazah ini. Ya tapi karena kondisi memang saat itu sudah malam dan terlihat udah beneran ngantuk sekarang Bunda Ustazah, akhirnya selesai maghrib itu kita selesaikan untuk rukyahnya gitu. Jadi kita kembali berbicara dengan keluarga dan Bunda Ustazah kita tanya cuma sedikit-sedikit aja. Ya beliau kembali berbicara, ya ini saya sekarang mau istirahat dulu. Terima kasih sudah mengobati saya, mengajikan saya, karena saya sekarang jadi jauh lebih tenang secara pikiran maupun secara hati saya udah lebih tenang. Ini saya izin untuk istirahat. Saat itu anaknya akhirnya membawa Bunda Ustazah itu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarganya, dan keluarganya pun mengatakan bahwa ya alhamdulillah nih, insya Allah dengan melihat tadi ada kemajuannya tuh lebih banyak mas, Bunda itu berbicara bisa lebih banyak, karena biasanya itu untuk berbicara panjang seperti itu tuh nggak bisa, palingan cuma 2-3 kalimat aja nanti dilanjutkan dengan tulisan, karena lidahnya itu udah terasa kaku gitu untuk mengucapkan kata-kata yang agak panjang. Ya Bang Maul memberikan saran untuk keluarga bahwa ya insya Allah nih dengan izin Allah Bunda Ustazah bisa diberikan kesembuhan, tapi dengan penuh kesabaran. Ya memang mungkin dulunya itu ada orang yang tidak suka itu mengirimkan sesuatu atau barang yang ya pokoknya sesuatu yang menyebabkan kondisi Bunda menjadi turun kayak sekarang gini. Karena kan diperiksa secara medis pun udah nggak ada apa-apa kan sebenarnya. Oh iya mas, tadi udah dijelaskan bahwa pemeriksaan secara medis pun kita berjalan gitu, walaupun sampai sekarang ada obat yang diberikan oleh rumah sakit ya tetap kita minumkan deh. Ikhtiar selain itu pun kayak rukyah dan pengobatan herbal pun kita tetap berjalan berdampingan. Oh ya tetap aja itu semua berjalan, dan jangan lupa terus ini Bunda kalau bisa dingajikan ataupun dibuatkan air doa untuk diminumkan untuk Bunda ini. Jadinya insya Allah dengan izin Allah nanti lidahnya makin lama semakin lebih lentur, dan untuk makan nantinya kan jadi lebih mudah ya. Ini gimana nih kondisinya kalau Bunda sekarang nih makan nih dengan lidah yang agak kaku gitu? Bang Maul bertanya ke keluarga, ya keluarganya ngejelasin ya selama ini kita bikin yang halus-halus mas, jadi kalau apapun kalian kita suka tumbuk atau apa kita berikan sedikit-sedikit. Ya karena untuk mengunyah pun jadi agak susah dengan kondisi ini. Udah selama 12 tahun ya begini nih mas. Sejak kejadian di sana itu pulang memberikan tausiah di daerah tersebut. Ya sebagai penutup di sana Bang Maul kembali mengingatkan bahwa tetap berdoa untuk Bunda, jangan lupa memohon kepada Allah dan bikin air doanya untuk diminumkan setiap hari. Ya sebelum berpamitan pulang kembali Bang Maul dan gue meminta maaf apabila gue berdua nih yang muda merukyah dan melakukan pengobatan untuk Bunda Ustazah, karena secara umur
Bunda Ustazah ini mungkin umurnya sama dengan orang tua kami berdua gitu. Alhamdulillah keluarga Bunda Ustazah bilang, oh ya nggak apa-apa Mas, kan nggak harus yang tua atau yang muda atau yang seumuran dengan Bunda, yang nggak harus umuran dengan Ibu yang melakukan pengobatan. Karena kan kita nggak tahu Mas, Allah memberikan kesembuhan untuk Ibu, untuk Bunda ini melalui siapa. Dan terima kasih atas kehadirannya nih buat Bang Maul, juga Bang Yuda, udah hadir di sini, udah mau nih datang kemari, melakukan silaturahim, silaturahmi, semoga ada berkah di sini. Ya alhamdulillah kami yang jelas minta maaf dan mohon izin untuk pulang. Ya saat itu memang sudah mepet banget waktu azan Isya ya, atau memang setelah azan Isya kami akhirnya mohon pamit untuk pulang. Dan sampai sekarang pun gue tuh nggak habis pikir tuh ada orang kok yang bisa begitu keji yang melakukan itu. Menyerang orang yang menyebarkan kebaikan dan mengingatkan akidah Islam kita kembali gitu. Keji banget perbuatan orang tersebut, dan yang enggak, dan di luar nalar gue gitu loh, sampai sebegitunya tuh orang. Ya semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah di semua kegiatan kita, dan semoga juga kita diberikan perlindungan dari godaan setan yang terkutuk dan dari segala mara bahaya. Untuk sobat mantan indigo, jangan lupa selalu jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.